Yue Hao, kita sudah berpacaran selama 3 tahun. Dan hari ini akhirnya kita menikah. Sudah 3 tahun, aku akhirnya mendapatkan saham keluarga Gu. Yue Hao. Apa aku terlihat cantik? Lingxi, ku tentu saja yang paling cantik. Akan tetapi, sebenarnya kamu yang tidak bisa bergerak adalah yang paling indah dilihat. Gu Weiwei. Yang ku cintai selama ini adalah Gu Weiwei. Aku menikahimu hanya untuk mendapatkan harta keluarga Gu. Tujuan hari ini sudah tercapai. Kamu sudah tidak berguna lagi. Kakak sepupu, aku dan Yue Hao pasti akan mengurus grupku dengan baik. Sedangkan kamu tenang saja di sana. Zhou Yue Hao, Gu Weiwei. Kalian pasangan berdebah, kalau ada kehidupan lagi, aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Sudah sadar? Nona Gu menabrak mobilku. Bagaimana kamu akan menggantinya? Menabrak mobil? Bukankah itu terjadi sebulan sebelum pernikahanku? Tidak ada luka sayatan? Mungkinkah aku terlahir kembali? Tidak ada bekas luka operasi? Apakah aku terlahir kembali? Mu Shenqi dikabarkan flamboyan, hidup dalam kemewahan serta memanjakan diri. Dia adalah sosok yang tidak bisa dikalahkan bahkan oleh 10 Zhou Yue Hao. Kalau besok aku datang untuk menculik pengantin, beranikah kamu ikut denganku? Kamu siapa? Aku Mu Shenqi. Tuan mudamu sangat suka bercanda, ya? Zhou Yue Hao bukan orang baik. Tentu saja, aku juga tidak. Hei. Jika aku ingin menjatuhkan Zhou Yue Hao dan Gu Weiwei, maka aku harus bekerja sama dengan Mu Shenqi. Aku serahkan diriku padamu sebagai gantinya. Bagaimana cara menggantinya? Aku akan menikah tanggal 16 bulan depan. Beranikah kamu datang untuk menculik pengantin? Nona Gu benar. Benar harus melihatnya baik-baik. Aku serius. Selama kamu berani untuk datang, aku pasti akan ikut denganmu. Nona Gu yang ingin dinikahi semua pria di Jiangcheng. Benar, benar sangat menarik. Aku harus pergi dulu, ada urusan lain. Tanggal 16 bulan depan. Kita harus bertemu. Ibu, aku pulang. Bukankah kamu pergi ke Gunung Qingning untuk mendoakan Yue Hao? Kenapa kamu baru pulang selarut ini? Dalam perjalanan pulang mobil mogok, jadi aku tertunda. Lingxi, tadi keluarga Zhou menelepon katanya. Keluarga Zhou mengajak kita bertemu untuk membahas detail pernikahan, benar? Bagaimana kamu tahu? Ibu, aku ingin membatalkan pernikahan dengan keluarga Zhou. Bu, saya mau batalkan pernikahan keluarga Zhou. Apa kamu bertengkar dengan Yue Hao? Pria brengsek itu, agar bisa bersamaku, hanya untuk merebut harta keluarga Gu. Dulu aku benar-benar buta. Tapi pernikahan sudah dekat, jika kamu batalkan begini, itu akan membawa dampak negatif yang besar pada keluarga Gu. Bu, tenang saja. Di pernikahan besar bulan depan, yang akan dipermalukan pastilah keluarga Zhou.
Selamat datang, tuan mudamu. Kak, aturan lama berlaku. Yang datang telat, minum 3 gelas. Pria tetap di sini, wanita keluar. Hei, jangan pergi. Kak, ada apa? Mulai sekarang, pesta semacam ini. Jangan libatkan aku lagi. Bukan. Apa kedua gadis ini kurang cantik? Mau kucarikan 2 lagi? Atau ini matahari? Terbit dari barat? Aku akan menikah. Aku harus memberikan rasa aman yang cukup pada calon kakak iparmu. Bukan? Aku tidak salah dengar, Kak. Jauhkan tanganmu. Tanggal 16 bulan depan, aku akan menikah. Siapkan uang hadiah pernikahanmu. Bagaimana? Apa kamu serius? Kak. Sialan. Di kehidupan sebelumnya, tanggal 16 April, ada acara amal. Aku benar tidak salah ingat. Lingxi, kenapa kamu ada di sini? Lingxi, kenapa kamu datang? Yue Hao bukannya tidak suka jika sepupu tampil di depan umum? Di kehidupan sebelumnya, Zhou Yuehao memutus jaringanku. Tidak lain karena dia ingin aku tidak punya siapa di sisiku. Aku tidak bisa menerus menjadi seperti burung yang terkurung di rumah, kan? Lagi pula, Yue Hao selalu memujimu padaku. Katanya kamu sangat cakap. Aku juga ingin belajar darimu. Yang dipuji Yue Hao jelas adalah kemampuanku di tempat tidur. Aku adalah sekretaris direktur zoo. Memang beberapa pekerjaan ini sudah menjadi tugasku yang utama. Lalu, kamu menggandeng tunanganku. Apakah ini semua karena tuntutan pekerjaan? Atau ada niat lain? Atau kamu merasa kamu lebih cocok berdiri di sisinya daripada aku? Bukankah sepupu tidak suka tampil di depan umum? Jadi, aku menemani direktur zoo untuk bergaul, kamu Begitu. salah paham. Tapi di depan mata banyak orang. Kamu merangkul tunanganku. Aku pikir kamu sedang mendeklarasikan hakmu. Sudah, Lingxi. Wei Wei juga tidak memperhatikan batasannya. Lain kali hal ini pasti tidak akan terjadi lagi. Ayo, aku akan mengajakmu masuk duluan. Dia ternyata ada di sini juga. Lingxi, barang lelang pertama adalah hati lautan. Aku akan membelinya dan memberikannya kepadamu sebagai hadiah pernikahan. Bagaimana? Baiklah. Halo semuanya, suatu kehormatan bagi kalian semua untuk menghadiri jamuan amal kota Jiangcheng ini. Pertama-tama, mari kita lihat barang lelang pertama. Kalung permata bernama Hati Lautan. Harga awal 10 miliar rupiah, mulai 11 miliar rupiah. 14 miliar rupiah. Kalung ini Tuan Zhu ingin memberikannya kepada Nona Gu, kan? 14 miliar rupiah penawaran ini sekali. 14 miliar rupiah penawaran ini 2 kali. 20 miliar rupiah. 20 miliar rupiah. Tuan mudamu langsung menaikkan harga menjadi 20 miliar rupiah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, 20 miliar rupiah penawaran pertama. Yue Hao, bukankah ini yang kau ingin berikan sebagai hadiah pernikahan untukku? 30 miliar rupiah. 40 miliar rupiah. Tuan mudamu ini biasanya pendiam dan tidak suka mencari masalah. Tapi mengapa hari ini ia malah berurusan dengan Direktur Zhou? Kurasa ia sedang berfoya demi wanita cantik. Tuan mudamu, apa maksudmu? Maksudku ya itu saja. Mau menaikkan harga lagi. 50 miliar rupiah. Nona Gu menaikkan harga menjadi 50 miliar rupiah. Guliansi, Musenchi ini jelas sedang menaikkan harga. Dia sangat licik. Ini adalah hadiah pernikahan yang kau bilang akan kau berikan padaku. Jika kau sendiri tidak punya uang, apa aku tidak boleh memberikannya untuk diriku sendiri? Lingxi, bagaimana perasaan bisa diukur dengan uang? Lagi pula, sejak kapan kau menjadi begitu matre? 50 miliar rupiah penawaran kedua. 50 miliar rupiah penawaran ketiga. 60 miliar rupiah. Musenchi, ini adalah hadiah pernikahan yang kuberikan untuk Lingxi. Jika memang begitu, maka Direktur Zhou seharusnya menaikkan harga lebih tinggi lagi. Hanya dengan begitu, baru bisa terlihat seberapa besar ketulusanmu pada Nona Gu. Bukankah begitu? Anak penghambur uang. 60 miliar rupiah penawaran ketiga. Terjual. Selamat Tuan mudamu. Selamat Tuan mudamu telah menjadi pemilik dari hati lautan kami.
Ini untukmu. Apa? Kuberikan padamu hadiah pernikahan yang tak bisa dibeli oleh tunanganmu. Hadiah pernikahan yang tak mampu dibeli tunanganmu. Kubeli dan kuberikan padamu. Tuan mudamu, Lingxi adalah tunanganku. Apa pantas kau memberinya hadiah? Tidak pantas, bukan? Aku dan Nona Gu, kami baru saja berkenalan. Hanya memberinya sedikit hadiah kenalan. Mengapa Tuan Muda Zhou begitu pelit? Kau menghabiskan banyak uang untuk tunanganku. Bagaimana aku bisa bersikap lapang dada? Uang banyak. Anggap saja ini sumbanganku untuk Nona Gu. Memang keluarga Zhou tidak sebanding dengan keluargamu. Kira 30 juta yuan. Itu hanya sisa uang di brankas keluargamu. Itu tuan mudamu, bolehkah saya bertanya apakah kita akan melanjutkan lelang berikutnya sekarang? Lanjutkan. Baik, selanjutnya kita akan mengadakan lelang berikutnya. Sialan Mushenchi itu. Jelas dia mencari masalah denganku. Yue Hao. Lelang sudah selesai, ayo kita pergi. Kau datang menemuiku ini, Gu Liangxi tidak mengetahuinya, kan? Tenang saja, dia tidak akan tahu. Tapi menurutku tuan mudamu itu sepertinya dia tertarik pada Guliansi sedikit banyak. Jika nanti dia benar-benar mendekati keluargamu karena kekuasaan, maka rencana kita akan hancur total. Mushenchi itu terkenal suka ganti pasangan, dia hanya bermain-main. Gu Liangxi, dia sangat berharap menikah denganku. Nanti, setelah aku mendapatkan saham keluarga Gu dan menyingkirkannya, aku bisa menikahimu. Tapi Jahat ada sekali. yang lebih jahat. Terima kasih kepada semua kerabat dan teman. Di tengah kesibukan kalian, telah hadir untuk pernikahan pengantin pria Zhu Yuehao dan pengantin wanita Gu Liangxi. Bagus sekali. Bagus sekali. Bagus. Aku Mushenchi. menunggumu. Sebelum upacara pernikahan dimulai, pengantin pria memiliki kejutan untuk kalian semua. Silakan dikirim dari belakang panggung ke semua tamu. Pada saatnya, setelah aku mendapatkan saham keluarga Gu, aku akan menyingkirkannya, dan kemudian aku bisa menikahimu. Ada Jahat yang sekali. lebih jahat lagi. Bukankah seharusnya video percintaan? Salah paham. Tuan Muda Zhu. Tarik kembali. Ini salah Ini paham. salah Tuan paham. Lihat semuanya. Muda Zhu. Ini benar salah paham. Zhou Yuehao, apakah ini benar? Lingxi, dengarkan penjelasanku. Ini semua karena Gu Weiwei. Dia yang merayuku lebih dulu. Aku melakukan ini karena terpaksa. Zhou Yue Hao, tutup mulutmu. Kamu hanya serakah akan harta keluarga Gu kan? Semua tuduhan buruk ini kamu lemparkan padaku. Kamu menfitnah. Video itu sama sekali tidak seperti yang kamu pikirkan. Melihat adalah percaya, tidak ada yang perlu dijelaskan. Pernikahan ini batal. Guliangxi, pernikahan ini bukan urusanmu untuk memutuskan. Guliangxi, pernikahan ini bukan kamu yang bisa menentukan. Nyonya Zhou, putra Anda berselingkuh sebelum pernikahan dan berupaya melakukan pembunuhan. Apakah Anda ingin saya menikah ke keluarga Zhou hanya untuk mati? Bukankah kamu masih hidup sehat walafiat? Bagaimana anakku bisa mencoba membunuhmu? Lagi pula, anakku hanya melakukan kesalahan yang mudah dilakukan pria biasa. Mengapa dia tidak pantas dimaafkan? Kata Nyonya Zhou benar membuat saya sangat terkejut. Pantas saja keluarga Zhou hingga kini masih dipandang remeh di Jiangcheng. Ternyata kehancuran itu sudah dimulai sejak generasi Anda. Kamu, sejak awal keluarga Zhou dan keluarga Gu kita memang tidak sepadan. Namun, Zhou Yuehao ini terus menjilat dan merendahkan diri padaku. Barulah aku menyanggupinya dengan enggan. dasar wanita tak tahu diri kau. Bu, Sekarang saya baru sadar, memang mentalitas keluarga rendahan. Semua otak yang tersisa hanya digunakan untuk mengakali orang lain. Tidak heran kalau sama sekali tidak bisa tampil di hadapan publik. Lingxi, pasti ada kesalahpahaman di sini. Bagaimana kalau kita menikah hari ini dulu ya? Begitu terburu, buru ingin menikah, masih bilang tidak punya maksud tersembunyi. Mushenchi, sebenarnya kamu di mana? Dasar gadis kurang ajar. Meskipun kamu sekarang membatalkan pernikahan ini, semua orang juga tahu kamu sudah pernah dipermainkan oleh anakku. Sekarang lihat seluruh Jiangcheng.
Siapa lagi sekarang yang berani menikahimu? Dalam hidup ini, meski saya tidak menikah sama sekali seumur hidup, saya tidak akan mau berkompromi dengan keluarga Zhu. Siapa yang bilang tidak ada yang mau menikahi Gu Liangxi? Hari ini, saya, Mu Shenqi, dengan aset keluargamu, grup Shenglin sebagai mahar, akan menikahi Nona Gu Liangxi. Apakah kamu bersedia? Kamu bersedia? Siapa yang keberatan? Kenapa kau baru datang? Maafkan aku terlambat, siapkan mas kawin. Aku siap melamarmu secara resmi. Maukah kau menikah denganku? Maukah kau menikah denganku? Aku bersedia. Mu Shenqi itu suka bermain wanita tak terhitung jumlahnya. Kau malah menikahinya. Suka bermain wanita, Lingxi. setidaknya itu bisa menyelamatkan nyawamu. Video ini pasti dipalsukan oleh orang lain. Ayah dan ibu, cepatlah bujuk Lingxi. Pernikahan itu tetap keputusan sendiri. Kami sebagai orang tua hanya bisa memberikan saran. Tidak bisa terlalu ikut campur. Apa kalian hanya akan melihat Lingxi menjerumuskan diri ke dalam bahaya? Kenapa keluargamu dianggap seperti bahaya? Kenapa keluargamu dianggap sebagai neraka? Mengenai latar belakang dan prestasi, keluargamu adalah orang terkaya di Jiangcheng. Sementara keluarga Zhou hanyalah junior yang tidak tercatat dalam daftar orang kaya. Kalau bicara soal penampilan, aku tidak kalah dari Zhou Yuehao. Si munafik itu. Mengenai kekayaan, baru beberapa hari yang lalu, aku menghabiskan 60 miliar rupiah untuk membeli kalung Ocean Heart untuk Nona Gu Liangxi. Sedangkan Zhou Yuehao hanya bisa melihat saja saat aku mengambil kalung itu. Soal kamu membeli kalung mahal untuk putriku ini, kita semua sudah menyaksikannya. Menantu sebaik ini, aku tidak ada keluhan. Lalu bagaimana dengan sifatnya yang playboy? Sebelum menikah, dia dikelilingi banyak wanita. Jangan putrimu akan menjanda saat menikah dengannya. Aku masih lajang dan belum menikah. Bukankah wajar jika ada beberapa wanita di sekitarku? Sementara Zhou Yuehao sudah hampir menikah, tapi masih berhubungan dengan sepupu Nona Gu. Moral dan karakternya buruk. Sungguh memalukan bagi nama baik keluarga. Dan aku, Mu Shenqi, berjanji, mulai hari ini aku hanya akan memiliki satu wanita, Gu Liangxi. Pernikahan itu bukan permainan. Apa yang kau katakan sekarang memang indah, tapi apa jaminanmu? Tentu saja, aku tahu pernikahan bukan permainan. Aku datang hari ini dengan ketulusan untuk membacakan daftar mahar. Bacakan daftar maharnya. Mahar keluargamu sebagai berikut. 160 miliar rupiah, 50 pasang kalung giok, cincin permata, dan cincin batu mulia. 3 unit Villa Teluk Nanhai yang berada di bawah naungan grup Shenglin, saham grup Shenglin semuanya diberikan kepada Nona Gu Liangxi. Istriku akan memegang semua kekuasaan atas saham keluargamu. Jika aku berselingkuh, aku keluar tanpa membawa apa? Shenqi, mahar ini kami merasa malu menerimanya. Keluargaku belum menyiapkan mas kawin. Paman, mahar dan mas kawin hanyalah formalitas. Aku hanya ingin paman tahu melalui mahar ini bahwa rasa cintaku pada putrimu itu tulus. Bagaimana ini bisa terjadi? Mas kawin, keluarga gue akan menyiapkannya nanti. Kalian berdua selesaikan pernikahan ini hari ini saja. Baik. Sekarang juga kirimkan mahar itu ke keluargaku. Mu Shenqi, tunggu pembalasanku. Aku hanya memintamu menggagalkan pernikahan, bukan benar menikah. Kenapa kamu memaksaku mendaftarkan pernikahan? Kecerdasan Zhou Yuehao tidak bisa diremehkan. Jika sandiwara kita tidak dilakukan secara total, bagaimana jika dia menemukan celahnya? Kamu benar, melihat mahar yang kamu berikan, kamu memang serius. Tentu saja aku serius. Kalau begitu, besok aku akan pergi ke Shenglin untuk membantumu mengelola grup Shenglin dengan baik. Kapanpun kamu ingin bercerai, aku akan mengembalikan mahar yang kamu berikan seutuhnya. Jadi, kamu bekerja gratis untukku? Apa ini? Bekerja untukku secara gratis? Kau sudah sangat membantuku. Tentu saja aku harus membalas budimu. Atau kau tidak percaya kemampuanku? Tentu saja aku percaya pada istriku. Ayo, kita pulang.
Aduh, nak, jangan minum lagi. Mu Senshi, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Nak, pembalasan dendam tidak harus saat ini juga. Si Lingxi itu hari ini telah membuatmu malu di depan umum. Cepat atau lambat dia akan mendapatkan balasannya. Hahaha. Nyonya Zhu, bagaimana kabar Anda baru-baru ini? Berkat anakmu, aku belum mati karena amarah. Aku bilang, kenapa bicaramu tidak dipikirkan? Kau. Jelas anakmu yang bodoh. Kenapa semua disalahkan padaku? Sudah, gadis nakal. Kau lupa tujuan kita datang ke sini. Haha, Nyonya Zhou. Kedatanganku kali ini ada urusan penting yang ingin dibicarakan yang menguntungkan bagi kedua keluarga kita. Urusan apa? Tuan Gu, apa maksud dari semua ini? Hanya hadiah kecil. Ini menunjukkan ketulusan keluarga Gu. Kita punya musuh bersama, maka kita adalah teman. Musuh? Maksudmu Gu Cheng? Seluruh keluarganya. Permusuhan antara aku dan keluarga mereka sudah berlangsung lama. Mantan kepala keluarga Gu saat meninggal mewariskan semua harta kepada Gu Cheng itu. Jadi, Paman Gu ingin dua keluarga kita menikah untuk meredam dampak negatif pernikahan hari ini, lalu bersatu melawan musuh bersama. Hehe, benar. Aku dan Wei Wei sudah saling mencintai sejak kecil. Hadiah ini kami terima dulu. Besok-besok aku akan membawa ibuku datang sendiri membalas kunjungan. Hahaha. Kalau kau bilang begitu, Paman Gu dan Wei Wei bisa tenang, ya. Kalau begitu kami tidak akan mengganggu lagi. Sampai Silakan. jumpa. Yue Hao, kau benar mau menikahi. Gu Wei Wei itu reputasinya buruk sekali sekarang. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Menikah atau tidak itu lain soal. Tapi saat ini kita butuh bantuan. Karena kau sudah punya rencana, ibu tidak akan ikut campur. Hanya saja penghinaan yang diterima di keluarga Gu ini harus dibayar 2 kali lipat. Lelah mengurusinya sepanjang pagi, capek sekali. Kau istirahat dulu. Nanti aku akan mengajakmu berbelanja dan memilihkan gaun malam untukmu sebagai seragam perang. Seragam perang? Ada jamuan malam besok? Baju perang? Ada pesta makan malam besok malam? Besok malam, ulang tahun grup Shenglin. Kamu adalah direktur yang baru diangkat. Bagaimana bisa kamu tidak hadir? Baiklah, aku akan berkemas sebentar. Nona Gu, selera Anda bagus sekali. Gaun ini adalah edisi terbatas tahun ini. Tolong bungkuskan untukku. Baik. Astaga, kukira siapa? Ternyata nyonyamu yang terkenal di Jiangcheng. Jangan cemburu, kamu juga akan segera terkenal. Berselingkuh dengan calon kakak iparmu. Kamu akan dicela oleh banyak orang. Lingxi, bagaimanapun kita pernah saling mencintai, meskipun tidak bersama lagi, apakah kamu perlu begitu menekan? Zhou Yuehao, coba lihat dirimu di cermin. Mengapa aku pernah mencintaimu ya? Kak Yuehao, jangan marah pada orang seperti ini, tidak ada gunanya. Mari kita pilih gaunnya dulu. Nona, silakan lihat dulu. Saya akan melayani Anda sebentar lagi. Tidak perlu lihat, ambil saja yang hitam itu. Gaun hitam itu sudah dipilih oleh Nona Gu ini. Apakah dia sudah membayarnya? Siapa yang mendapatkannya, itu miliknya. Aku ingin yang ini. Siapa yang dapat, itu miliknya. Aku tetap mau yang ini. Nona Gu, tempat kami ini adalah toko khusus anggota. Hanya anggota yang berhak membeli barang. Kau meremehkan siapa? Aku juga anggota. Ambil ini. Nona Gu, berikan saja padanya. Aku akan mencari yang lain. Kakak sepupu memang menjadi lebih kalem setelah menikah. Sekarang sudah tidak agresif lagi ya. Bukan berarti aku tidak agresif. Tapi aku tahu diriku ini murahan. Sebagus apapun pakaiannya. Jika aku yang memakainya tetap terlihat norak. Gulian sih, kau bilang aku norak. Aku hanya menyatakan fakta. Kenapa kau malah merasa tersindir? Kau? Sudah. Bertengkar di tempat umum. Apa kalian tidak malu? Nona mohon maaf. Kartu Anda tidak mendukung pembelian gaun ini. Kenapa? Aku juga anggota. Karena kartu Anda adalah kartu anggota tingkat pemula. Sedangkan gaun ini adalah edisi terbatas. Hanya anggota premium yang dapat membelinya. Anggota premium, kenapa aku tidak punya? Wajar saja Anda tak memilikinya. Di seluruh Jiangcheng hanya ada 3 kartu. Jadi, maksud Anda status Gu Weiwei tidak terhormat? Menurutmu? Gu Liangxi.
kau memukulku demi seorang pelayan. Menurutmu bagaimana? Gu Liangxi, kamu memukulku demi seorang pelayan. Melihat kekayaan, pengetahuan, dan perilaku, apa keunggulanmu? Jika bukan karena statusmu sebagai cabang keluarga Gu, bagaimana sampah sepertimu bisa bertahan di Jiangcheng? Gu Liangxi, diam. Sepertinya kamu benar belum cukup rugi. Kak Yue Hao, lihat dia. Gu Liangxi, bagaimanapun juga kamu adalah sepupu Wei Wei. Hanya sepotong pakaian ini, apa kamu sungguh tidak mau memberikannya padanya? Tolong pahami, sekarang dia yang tidak punya hak untuk membelinya. Bukan aku yang merebutnya darinya. Aku tidak punya hak. Apa kamu memilikinya? Hanya ada 3 kartu anggota di seluruh Jiangcheng. Apa kamu memilikinya? Mungkinkah? Kenapa kamu tahu aku tidak memilikinya? Dari gayamu yang sok, aku tahu kamu tak punya. Jika berani, keluarkanlah. Kalau aku mengeluarkannya, bagaimana? Gu Liangxi, jangan kurang ajar. Bukan aku yang kurang ajar, tapi aku lihat kamu sedang bersemangat hari ini. Kalau aku tidak bertaruh sesuatu, sulit meredakan amarahmu. Baik. Kalau kamu memilikinya, aku akan berlutut di tanah dan meminta maaf. Kalau kamu tak punya, kamu akan berlutut di tanah dan menggonggong seperti anjing. Baiklah, sepakat. Baiklah, kita sepakat ya. Sial, aku lupa membawanya. Nona Gu Liangxi, tidak ketemu, ya? Bagaimana kalau aku bantu mencarinya? Ya Tuhan, masa aku seapes ini? Gu Liangxi, kamu jangan sok ya. Sekarang kena karmanya kan? Lingxi, dulu aku enggan melihatmu kalah, tapi sekarang ini ulahmu sendiri. Sebagai saksi, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Aduh, kasihan sekali nyonyamu. Dulu tuan mudamu menghamburkan uang demi kamu membeli kalung hati lautan. Dan menjadikan grup Shenglin sebagai mahar untuk menikahimu. Sekarang bahkan gaun pun tak mampu beli. Nona Gu, bagaimana kalau Anda ganti gaun saja? Ada model lain di sini. Ganti atau tidak itu tidak penting. Yang penting kamu jangan lupa taruhanmu denganku. Kalau kalah, kamu harus berlutut dan menggonggong seperti anjing. Keterlaluan. Bukan aku yang keterlaluan. Siapa suruh kamu sok kaya? Tidak punya kartu malah pura-pura di sini. Itu hanya akibat perbuatanmu. Siapa bilang istriku tidak mampu beli? Tuan, mudamu. Siapa bilang istriku tidak mampu membelinya? Tuan mudamu. Aku baru pergi sebentar. Kalian sudah bersekongkol untuk menindasnya, begitu? Tuan mudamu, Lingxi yang secara sukarela bertaruh dengan Wei Wei, kalah taruhan tapi tidak mau mengakuinya. Kami sama sekali tidak menindasnya. Jelas-jelas dia sendiri yang bilang kalau tidak mampu membeli gaun ini, dia akan berlutut dan menggonggong seperti anjing. Lingxi, apa benar begitu? Seharusnya aku bisa menang, tapi aku tidak membawa kartu. Jangan khawatir, ada aku di sini. Aku tidak akan membiarkanmu kalah. Tuan mudamu, apa yang sedang kalian berdua bisikan? Oh iya, kalian sedang memberdayakan mental Lingxi kan? Kamu yakin sekali dia akan kalah, ya? Tuan mudamu, gaun ini hanya bisa dibeli oleh orang yang memegang kartu anggota super. Kartu anggota super. Di seluruh Jiangcheng hanya ada 3 kartu. Aku tahu tuan mudamu sangat menyayangi Lingxi, tapi tempat ini bukan tempat yang bisa dikuasai hanya dengan uang. Supaya Gu Liangxi tidak berpikir bahwa uang bisa menyelesaikan segalanya. Jelas-jelas kalian yang memancing masalah duluan. Lingxi, marah pada orang seperti mereka itu tidak sepadan. Tuan mudamu, aku tahu kamu sangat menyayangi Lingxi, tapi terkadang kamu harus belajar membuatnya sedikit merendahkan diri. Dari perkataanmu, kita masih harus melanjutkan taruhannya? Tentu saja. Tuan mudamu, daripada punya waktu untuk mengobrol di sini, kenapa tidak cepat menghibur Lingxi supaya dia tidak menangis sebentar lagi setelah kalah taruhan dan mencarimu sambil menangis terseduh. Belum tentu siapa yang akan menangis. Kartu anggota super, apakah ini? Kartu anggota super. Ini kartunya kan? Tuan mudamu tunggu sebentar, saya akan segera memeriksanya untuk Anda. Kartu kami juga terlihat hampir sama. Hei Wei Wei, kenapa kamu bicara seperti itu? Tuan mudamu, mana mungkin dia membawa kartu palsu untuk membodohi kita? Kartu ini jelas terlihat persis sama dengan milikku. Tuan mudamu, kartu Anda ini memang benar-benar kartu anggota super. Gaun malam ini, saya akan segera membungkusnya untuk istri Anda. Apa? Kalian benar. Kalian benar. Kartu ini di seluruh Jiangcheng hanya ada 3. Tapi kebetulan 2 kartu yang lain
juga ada padaku. Gu Weiwei, kau kalah. Cepat berlutut padaku. Siapa bilang aku kalah? Kartu ini milik tuan mudamu, apa hubungannya denganmu? Bagaimana bisa tidak ada hubungannya? Dia adalah istriku. Milikku adalah miliknya. Menurutmu ada hubungannya atau tidak? Gaun malam Anda. Ayo, berlutut dan minta maaf. Yue Hao, tolong aku. Masalah yang kau buat sendiri, apa urusannya denganku? Yue Hao, Nona Gu, sekarang kau tidak mau menepati janjimu? Tadi aku sudah merekam semua yang kau katakan. Apa Nona Gu ingin terkenal di kalangan sosialita? Gu Liangxi, kau menjebakku. Apa untungnya bagimu? Tentu saja ada untungnya. Yang terpenting adalah melampiaskan dendam. Jika Nona Gu tidak berlutut dan meminta maaf, aku akan menyebarkan rekaman ini dan semua orang di Jiangcheng akan tahu orang macam apa kau ini. Gu Liangxi, maafkan aku. Baiklah, melihatmu mau berubah dari kesalahanmu, aku akan memaafkanmu. Ingat, mengganggu Gu Liangxi berarti berurusan dengan keluargamu. Sudah tahu, tuan mudamu. Pergi. Cepat bangun. Kenapa kamu tidak membela aku tadi? Kamu juga tahu siapa Mu Shenqi di Jiangcheng. Kamu juga tahu, apa kamu mau aku melawannya demi kamu melawannya? Kapan kamu bisa tidak berada di bawah tekanan darinya? Besok di pesta peringatan grup Shenglin, jika Gu Liangxi datang sendiri, aku pasti akan membuatnya hancur total. Gu Liangxi, tunggu saja pembalasanku. Lingxi, Tuan mudamu, kamu tadi sangat keren. sekeren apa? Auranya seperti orang jangkung, 3 bagian ketidakpedulian, 7 bagian mengejek, terutama tatapan dominanmu itu. Mereka berdua punya dendam yang sangat kuat. Hati-hati, mereka bisa membuatmu malu besok malam. Jika tentara datang, jenderal menghadang. Jika air datang, tanggul dibuat. Aku takut pada mereka. Bagus. Lagi pula ada aku di sisimu. Mereka juga tidak akan berani melakukan apa-apa. Kabar angin mengatakan Gu Liangxi sangat mencintai Zhou Yuhao. Cinta mati. Kenapa tiba perubahannya sebesar ini? Katakan, apa Nona Gu dan tuan mudamu sudah saling mencintai sejak lama? Kalau tidak, apa tuan mudamu akan menculik pengantin di depan umum? Menurutku iya. Aku ada urusan sebentar. Dia sekarang adalah direktur grup Shenglin. Yue Hao, wanita licik itu datang. Halo direktur baru. Maaf, direktur baru ini. Aku alergi sekali terhadap wanita yang pura polos. Kau sebaiknya menjauh dariku. Kalau tidak, aku takut bermimpi buruk malam ini. Gu Liangxi, apa yang kau pamerkan? Kau bisa mencapai posisi ini, bukankah itu semua karena pria? Ya, setidaknya aku punya pria untuk diandalkan, tidak seperti sebagian orang. Bahkan tidak bisa mengandalkan pria. Mu Shenqi dan Zhou Yuehao, siapa yang lebih berpengaruh di Jiangcheng? Aku rasa hal itu sudah tidak perlu aku bicarakan lagi, kan? Aku bisa mengandalkan Mu Shenqi. Apakah Zhou Yuehao milikmu bisa diandalkan? Kau hanya beruntung bisa merayu tuan mudamu, kan? Wanita sepertimu yang naik jabatan dengan cara tidak terhormat layak menjadi direktur grup Shenglin? Lingxi, aku tahu kau ambisius dalam karier. Tetapi kau tidak boleh naik jabatan dengan cara yang tidak terhormat itu. Aku kira Gu Liangxi hebat sekali. Ternyata semua itu karena cara yang tidak terhormat. Beberapa tahun yang lalu, dia tidak pernah muncul di dunia bisnis, tidak punya banyak koneksi. Meskipun dia menjadi direktur, kurasa tidak akan bertahan lama. Zhou Yuehao, kau naik jabatan dengan modal badan. Kau sedang membongkar rahasia dirimu sendiri. Apa maksudmu? Saat perusahaanmu baru didirikan, aku yang memberimu modal awal pertama. Hal-hal di masa lalu. Perusahaanmu hampir bangkrut. Aku matian berusaha menyelamatkan situasi ini. Mengenai bisnis kecilmu itu, yang bisa sukses masuk bursa saham, tanpa aku,
Gu Liangxi? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Lingxi, kita. Mengenai mengapa aku tidak berinteraksi dengan dunia bisnis, itu karena sebelumnya kau tidak suka aku tampil di depan umum, makanya aku hanya menjadi wanita piaraanmu di rumah. Lingxi, semua yang telah terjadi di masa lalu sudah berlalu. Bisakah kita tidak membahasnya lagi? Di antara kita, siapa sebenarnya yang naik jabatan dengan modal badan? Aku tidak tertarik dengan badanmu. Kataku salah. Seharusnya aku bilang, Direktur Zhou, kau makan dari uang istri sambil bersikap sombong. Cukup. Jangan mengungkit masa lalu lagi di depanku. Dulu kau sendiri yang mau. Kau hanya bekas yang sudah kubuang saja. Sekarang Mu Shenqi pas mengambil sisaku. Suatu hari nanti, dia juga akan bosan dan membuangmu. Yue Hao, kau baik saja. Tuan mudamu. Kenapa? Mana sikap sombongmu yang tadi? Coba ulangi sekali lagi. Ayo, ulangi lagi. Saya tadi hanya bercanda saja. Saat Gu Liangxi bersama Yue Hao, dia menggoda semua pria. Tuan mudamu, jangan sampai tertipu. Apa? Saya harus berterima kasih karena kau sudah mengingatkan saya. Tuan mudamu, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Kalau bicara soal kekerabatan, Anda ini ipar saya. Tahu malu. Tuan mudamu, Wei Wei tidak sengaja melakukannya. Selingkuhanmu mengganggu istri saya. Lalu kau bilang dia tidak sengaja. Apa? Kalian bersekongkol untuk mempermalukan keluargamu? Tidak. Anda berbesar hati. Tolong jangan pedulikan kami. Maafkan kami kali ini saja. Jika kalian tidak membereskannya dengan tuntas, kerja sama antara keluarga Zhou dan Mu bisa diakhiri. Apa yang akan Anda lakukan? Kamu mau apa? Dasar wanita jalang memalukan. Aku sudah bilang padamu, jangan mengganggu Gu Liangxi. Tapi kamu tidak mau dengar. Cepat minta maaf pada Gu Liangxi. Saat ada masalah, kamu jadikan aku tameng. Bukankah kamu juga tidak menyukainya? Apa yang kamu bicarakan? Aku dan Lingxi pernah saling mencintai. Sekarang melihat dia mendapatkan tempat yang baik, aku juga ikut senang untuknya. Kamu Saling jelas ingin. Tuan mudamu, aku sudah menghukum wanita jalang yang tidak tahu diri ini. Tolong jangan melampiaskan kemarahan padaku karena dia. Sayang, kamu ingin menyelesaikan ini seperti apa? Usir Zhou Yue Hao keluar dari sini. Lingxi, aku tahu aku salah. Lepaskan semua pakaiannya dan Gu usir dia Liangxi, kamu keluar. akan mendapat balasan. Mulutnya kotor, bersihkan dia. Baik. Kamu mau apa? Tenang saja, bagianmu sudah dia rasakan. Aku tak akan menyentuhmu. Akan kuberitahu kau, Gu Liangxi. Aku tak bisa mengalahkanmu sekarang, tapi bukan berarti nanti tidak bisa. Tunggu saja pembalasanku. Sepertinya adik perempuanku ini masih belum menyadari situasinya. Apa perlu aku melemparkanmu keluar juga? Tidak perlu, aku akan pergi sendiri. Hari ini, di hadapan kalian semua, aku akan menjelaskannya. Kalian adalah karyawan grup Shenglin, dan nanti kalian juga akan menjadi bawahan Lingxi. Siapapun yang berani bermain curang di belakang Lingxi, kalian semua sudah melihat apa yang terjadi pada Zhou Yue Hao. Siapapun yang berani sentuh orangku, Mu Shenqi, aku tidak akan membiarkan satupun lolos. Apa kalian mengerti? Mengerti. Yue Hao. Yue Hao, kau di sini. Aku di sini. Aku benar tidak menyangka Mu Shenqi begitu membela Gu Liangxi. Dan melibatkanmu juga. Membuatmu ikut merasa tidak nyaman? Aku bisa mengerti. Kita harus menginjak Gu Liangxi agar kita bisa membalas rasa malu ini. Mu Shenqi begitu melindungi Gu Liangxi. Bagaimana kita bisa membalas rasa malu ini? Seminggu yang lalu, grup Shengxi merilis tender kerja sama senilai 20 miliar rupiah. Jika kita berhasil mendapatkan kerjasama itu, maka orang luar pasti akan berpikir Gu Liangxi tidak pantas menerima posisinya
dan tak kompeten. Lalu bagaimana kau bisa yakin Gu Liangxi akan gagal? Manajer proyek grup Shengxi adalah teman ayahku. Nanti aku akan bicara dengannya memintanya untuk menyerahkan kerjasama ini kepada kita. Kali ini aku harus membuat Gu Liangxi hancur total. Selamat siang, saya adalah direktur dari grup Shenglin. Saya datang untuk membahas kerja sama dengan manajer Zhu. Dia ada di dalam. Kakak ipar, Ashley, kamu berjaga di sini. Proses saya membahas kerja sama di dalam harus direkam semuanya. Hati, jangan sampai ketahuan orang lain. tenang saja. Ini keahlian saya. Oh, Anda direktur Gu, ya? Benar, Mohon maaf, saya terlambat menyambut Anda. tidak apa-apa, saya juga baru sampai. Siapa ini? Ini sekretaris saya. Halo, Ayo, silakan masuk. Baik. Manajer Zhu, ini adalah ketulusan dari grup Shenglin. Silakan lihat, apakah ini memuaskan? Asalkan itu adalah permintaan yang diajukan direktur Gu, saya pasti puas. Manajer Zhu, syarat dalam kontrak. Apakah Anda tidak perlu melihatnya lagi? Bicara pekerjaan itu membosankan. Saya rasa lebih baik kita berbagi cerita pribadi. Setelah itu, baru kita buat sedikit keributan. Setelah selesai, baru kita bahas kerja sama dengan baik. Manajer Zhu, tolong jangan begini. Di sini juga tidak ada yang tahu. Kenapa kamu berlagak seperti itu? Lagi pula, bukankah kamu juga mengandalkan tubuhmu untuk mendekati tuan mudamu? Saya lihat posisi direkturmu ini juga tidak akan bertahan lama, kan? Manajer Zhu, Anda mau bahas kerjasama? Bicaralah dengan saya. Kamu mau bahas kerjasama ya? Bicarakan denganku saja. Aku bisa memuaskanmu dalam segala hal. Bagus sekali. Kebetulan masih ada satu kuota terakhir. Akan kuberikan padamu. Baik, malam ini aku akan menemanimu dengan baik. Tak disangka, grup Shengxi membahas kerjasama seperti ini. Kau sendiri tidak punya kemampuan, masih cemburu pada keunggulan orang lain ya. Manajer Zhu, orang seperti Gu Liangxi ini, yang mengandalkan tubuhnya untuk naik jabatan, dan tidak suka melihat orang lain sukses. Bukankah seharusnya diboikot? Si cantik kecil itu benar. Kurasa direktur Gu anehnya cantik. Bagaimana jika kau memohon padaku, layani aku dengan baik malam ini. Aku tidak akan memboikotmu. Aku benar tidak tahu dari mana manajer Zhu mendapatkan kepercayaan diri, berbicara omong kosong seperti itu. Jika kau ingin memboikotku di industri ini, kau harus lihat dulu apakah kau punya kemampuan itu. Hei wanita bau, apakah aku harus memberimu sedikit pelajaran dulu? Kau bisa melepas pakaianmu untuk menyenangkan tuan mudamu. Kenapa kau tidak bisa melepas pakaianmu untuk menyenangkan aku? Brengsek. Kau tidak mau diberi tawaran baik. Kau pilih hukuman. Hentikan. Fu, asisten khusus Fu. Kenapa Anda di sini? Sepertinya Anda sudah bosan menjadi manajer ya. Berani menyalahgunakan wewenang dan tidak menghormati direktur Gu. Apa? Ya, bukankah dia hanya wanita yang mengandalkan tubuhnya? Dengarkan saya baik-baik. Ketua Dewan sudah angkat bicara, tidak menghormati direktur Gu, sama saja memusuhinya. Direktur Gu. Maafkan saya, ampuni saya. Tadi siapa yang bilang akan memboikot saya dari industri ini? Sialan, kau menjebakku. Direktur Gu, dia yang salah. Gu Weiwei memberitahu saya, katanya Anda tak punya koneksi dan naik jabatan dengan mengandalkan tubuh. Saya termakan omongan wanita bermulut besar itu. Saya yang salah karena tidak tahu menempatkan diri. Tolong maafkan saya. Siapa bapak ini? Saya adalah asisten ketua Dewan Grup Shengxi. Halo? Anda di sini untuk membahas kerjasama, kan? Anda bisa bernegosiasi dengan keluarga Zhou. Sedangkan Gu Liangxi yang seperti ini baru saja masuk dunia bisnis, tidak lama kemudian dia hanyalah pajangan. Apa nyonya ini tidak mendengar apa yang baru saja saya katakan? Tetapi, memangnya keluarga Zhou itu siapa? Sebuah perusahaan kecil yang baru saja kaya mendadak?
layak untuk bekerja sama dengan grup Shengxi kami, tolong sampaikan pesan saya kepada Zhou Yuehao. Lebih baik dia tahu diri. Jika tidak, kalian semua harus angkat kaki dari Jiangcheng. Dan Anda dipecat. Minggir semua. Maafkan saya, Direktur Gu. Maaf membuat Anda terkejut. Ini adalah kontrak ini, senilai 20 miliar rupiah dari ketua kami. Silakan simpan. Untuk saya? Tentu saja. Jika Anda merasa ada keberatan atau ketidaksetujuan, Anda bisa menyampaikannya kapan saja. Tidak. Saya sudah melihat kontrak ini. Tidak ada yang tidak pantas, hanya saja. Siapa ketua grup Shengxi? Saya bahkan tidak mengenalnya. Tetapi dia sangat mempercayai saya. Tetapi ketua kami mengenal Anda dan sangat menghargai kemampuan Anda. Terima kasih atas penghargaan dari ketua Anda. Lain kali saya akan mentraktir Anda makan. Kalau begitu, saya antar Anda. Terima kasih, Tuan Fu. Halo. Ketua, sesuai perintah Anda, kontraknya sudah langsung saya berikan kepada Nyonya. Apakah Lingxi tidak curiga? Ada sedikit kebingungan, tetapi sudah saya tangani dengan baik. Namun, mengapa Anda tidak langsung memberitahunya bahwa grup Shengxi ini milik Anda? Dia ingin menang. Saya tentu tidak akan membuatnya kalah. Jika dia tahu bahwa dia menang tanpa usaha, hatinya akan merasa tidak nyaman. Mengerti, urusan grup di sini, biar saya yang urus. Bagus, terima kasih atas usahanya. Ketua, sampai jumpa lagi. Kakak ipar, Kerja sama ini didapatkan terlalu cepat ya. ini semua berkat pesona pribadi kakak ipar. Setelah mendapatkan kontrak ini, tidak akan ada lagi yang berani meragukan kemampuan Direktur Gu. Itu benar. Ngomong-ngomong, apakah yang kusuruh rekam sudah direkam? Tentu saja, aksi menggoda Gu Weiwei itu semuanya sudah kurekam di ponselku. Ayo pergi. Baik. Kakak Yue Hao, Gu Lianxi itu beraninya menggoda direktur grup Shengxi. Direktur utama langsung memberinya kerja sama itu. Sudah, cukup. Jangan bersedih lagi. Aku tidak akan membiarkan wanita murahan itu lolos. Kau tidak tahu, wanita jahat itu saat dia menjual dirinya, betapa menjijikannya dia. Dia juga bilang jika kerjasama berhasil, dia akan menyetujui semua persyaratan manajer Zhou. Gu Lianxi juga bilang grup Zhou hanyalah perusahaan kacangan yang baru kaya, tidak pantas membahas kerjasama dengan grup Shengxi. Gu Lianxi sialan. Aku akan membunuhnya. Kau ingin membicarakan kerjasama? Bicarakan saja denganku. Aku bisa memenuhi semua keinginanmu. Dasar wanita murahan. Jelas kamu yang menggunakan daya tarikmu sendiri. Masih berani memfitnah Lingxi. Aku melakukan semua ini demi grup Zhou. Gu Lianxi sudah mengirimkan padaku bukti betapa murahan dirimu. Ini jelas mempermalukanku. Kau ini, jika ada waktu, uruslah masalah istrimu yang selingkuh. Siapa tahu suatu hari nanti kau akan repot kalau harus menerima anak orang lain sebagai anakmu. Gu Lianxi, aku tidak akan memaafkanmu. Yue Hao, jangan marah lagi. Aku masih punya cara. Grup Shengxi sudah menandatangani kontrak. Cara apa lagi yang bisa kamu lakukan? Itu belum tentu. Minggu depan adalah peragaan busana grup Shengxi. Jika pada saat itu kita bersikeras menuduh Gu Lianxi menjiplak dan memberikan buktinya, maka pembatalan kerjasama sudah pasti terjadi. Kamu memang punya banyak akal licik. Hei, tapi di mana kita bisa mendapatkan desainnya? Serahkan saja padaku. Kali ini, aku pasti akan membuat Gu Lianxi kehilangan muka. Ayah, Ya, oh itu Lingxi. Sini, cepat duduk. ibu tidak ada di rumah ya? Dia pergi belanja dengan beberapa temannya. Hei, kenapa kamu dan Senji tidak bersama? Oh, dia ada urusan kantor. Akan datang nanti. Bagus, kalau begitu tunggu sampai ibu kalian pulang nanti siang. Biarkan dia memasak.
dan tunjukkan keahliannya untuk kalian. Asyik, aku paling suka sup iga buatan ibu. Baiklah. Kakak, saya membawa Weiwei menjengukmu. Datang menemui ayahku. Kalian datang dengan tangan kosong ya. Aduh, kita kan keluarga, saya tidak mempersoalkan hal ini. Pemberian itu menunjukkan ketulusan sejati. Aku lihat suatu hari nanti, saat Gu Weiwei menikah, Zhou Yuehao tidak memberikan mas kawin sepeser pun. Apakah ayah akan senang? Lengsi, biarkan mereka duduk dulu. Kakak, kedatangan saya kali ini bukan hanya untuk menjengukmu saja. Ada hal yang ingin saya diskusikan denganmu. Hal apa? Weiwei sudah lulus dan menerus di rumah. Saya ingin mencarikannya pekerjaan yang lebih layak. Kebetulan Lingxi adalah direktur di grup Shenglin, bukan? Bagaimana menurutmu, kakak? Jika ingin masuk grup Shenglin, harusnya datang padaku. Kenapa harus mencari ayahku? Kamu kan pengantin baru, jadi aku tidak ingin mengganggumu. Masalah ini dibicarakan saja dengan ayahmu, bukankah sama saja? Rubah tua itu? Jelas dia mengambil keuntungan karena tahu ayahku mudah dibujuk. Lengsi, kamu adalah direktur grup Shenglin. Masalah ini, ayah tidak akan ikut campur. Ini. Gu Weiwei, saya ingin lihat deh apa sebenarnya yang kamu mau. Baiklah, besok suruh adik datang untuk bekerja. Aduh Weiwei, cepat tuangkan teh untuk sepupumu. Hahaha. Kakak sepupu, silakan minum teh. Dasar tidak berguna, menghidangkan teh saja tidak becus. Kakak sepupu, jelas-jelas kakak sendiri yang tidak memegangnya dengan benar. Saya yang tidak memegangnya dengan benar? Atau saat saya tidak memegangnya dengan benar, kamu malah melepaskannya begitu saja ya? Ini adalah peralatan teh kesukaan kakek saat beliau masih hidup. Apa kamu sanggup menggantinya jika pecah? Weiwei, kenapa kamu tidak tahu diri begini sih? Cepat minta maaf pada kakak sepupumu itu. Cepat. Kakak sepupu, maafkan saya. Weiwei masih muda dan tidak tahu apa-apa. Janganlah kakak mempermasalahkannya. Menurut saya, jika kakek masih ada, beliau pasti berharap keluarga kita hidup rukun dan damai. Sudah pecah, ya sudahlah. Pecah itu tanda selamat. Benar. Baiklah. Demi menghormati ayah saya tidak akan ambil pusing dengan adik yang tidak tahu diri ini. Waktu makan siang sudah dekat, saya tidak akan menahan kalian untuk makan, silakan kembali. Anda. Sebenarnya, kedatangan paman dan adik cukup mendadak. Kami juga tidak menyiapkan makan siang untuk kalian. Weiwei, kita pergi. Liangxi, hari ini kenapa kamu sangat berani begitu? Ayah, sebelumnya aku tidak mengerti taktik Gu Weiwei. Tapi sekarang, selama aku ada di sini, aku tidak akan membiarkan orang lain menginjak-injak kita. Liangxi, ayah percaya padamu? Ngomong, karena kamu sudah tahu yang sebenarnya, lalu mengapa kamu masih membiarkan Gu Weiwei masuk ke perusahaan? Dia mau masuk, biarkan saja dia masuk. Lagi pula, aku adalah atasannya. Dia juga tidak akan bisa membuat kekacauan. Hei, menurutmu wakil direktur kita yang baru, sebenarnya trik apa yang dia gunakan? Sampai membuat tuan mudamu gila padanya? Tidak tahu malu. Ini sudah nasib. Beberapa orang hanya perlu memanfaatkan tubuhnya, apapun yang diinginkan pasti akan didapatkan. Direktur Gu. Jika ingin membicarakan orang lain, sebaiknya dilakukan di luar gedung kantor. Maafkan saya, Direktur Gu. Kembalilah bekerja. Gu Liangxi, jangan kira aku takut padamu hanya karena kamu punya kekuasaan dan pengaruh. Jika ingin bertahan di masyarakat, kamu harus mengandalkan kemampuan yang nyata. Sepertinya saya ingat, tugas petugas kebersihan hari ini belum ada yang mengerjakan. Kamu saja yang lakukan. Saya adalah desainer paling unggul di grup Shenglin. Atas dasar apa kamu suruh saya jadi petugas kebersihan? Karena saya punya kekuasaan dan pengaruh. Saya tidak mau. Dipecat atau menjadi petugas kebersihan, pilih salah satunya. Kamu. Lakukan saja. Gu Liangxi, kamu menyalahgunakan kekuasaan, posisimu cepat atau lambat akan hilang. Gu Liangxi sialan. Tunggu pembalasanku. Nona Chen, apakah kamu ada waktu? Mari kita bicara. Apa saya mengenalmu? Kita akan segera menjadi rekan kerja.
Tidak nyaman berbicara di sini, mari kita pindah tempat untuk bicara. Pergi ke grup yang baru itu, apakah lancar saja? Lancar saja. Tetapi orang yang membicarakan saya hanyalah sebagian kecil saja. Siapa yang berani membicarakanmu? Rahasia. Namun baru menjabat. Pasti banyak kesulitan, tapi saya sama sekali tidak takut pada mereka. Bagus. Kamu adalah putri kecil, terhebat di seluruh dunia. Lingxi, apa kamu tertidur? Berikan uangnya. Aku benar-benar tidak punya uang sama sekali untuk kalian. Jika kau tidak memberikannya, aku akan memberitahu guru bahwa kau menyontek saat ujian. Aku mohon pada kalian, jangan beritahu guru. Jika tidak mau diberitahu, maka berikan uangnya. Hentikan, aku sudah menelepon Pak Polisi. Jika kalian tidak segera pergi, kalian akan bersiap di penjara. Kakak laki-laki, jangan takut. Ada Guliangsi di sini. Mereka tidak akan berani mengganggumu. Guliangsi, kali ini giliranku melindungimu. Manajer Zhao, apakah Anda sudah puas? Bagi grup Shengxi, merupakan suatu kehormatan luar biasa bisa bertemu desainer ulung seperti Anda. Benar suatu kehormatan besar bagi kami. Anda terlalu memuji. Ini semua hanyalah... Tunggu. Saya melaporkan secara terbuka bahwa Gu Liangxi telah menjiplak karya keluarga Zhou. Saya melaporkan secara resmi, Gu Liangxi menjiplak karya keluarga Zhou. Zhou Yuehao. Apa yang kamu lakukan? Tentu saja saya datang untuk membongkar kejahatanmu. Gu Liangxi, kamu menjiplak rancangan desain keluarga Zhou. Apa kamu pikir kamu bisa menipu semua orang? Direktur Gu, apakah yang dia katakan itu benar? Manajer Zhao, saya sama sekali tidak akan mempertaruhkan karier saya hanya untuk bercanda. Gu Liangxi, tahukah kamu mengapa dulu ketika kamu mengajukan karya kepada keluarga Zhou, saya menolak semuanya? Itu karena saya tahu siapa dirimu. Dan kini kamu balas dendam dengan niat jahat menjiplak rancangan desain saya. Beraninya kamu datang ke peragaan busana ini? Bukti apa yang kamu miliki bahwa saya menjiplak? Semua dokumen ini adalah asli dari keluarga Zhou untuk rancangan desainnya. Kamu boleh lihat dan bandingkan dengan karya yang akan kamu pamerkan hari ini. Apakah sama persis? Zhou Yuehao? Kenapa? Direktur utama Gu, apa kamu merasa seperti ratu dengan mahkota di kepala? Sampai tidak bisa membungkuk untuk mengambil barang? Kenapa? Direktur utama Gu, apa Anda merasa punya mahkota di kepala? Sampai tidak bisa membungkuk untuk mengambil barang? Ini. Itu tidak mungkin. Ini adalah desain yang saya buat sendiri. Apa hubungannya dengan keluarga Zhou Anda? Kebetulan sekali, inilah desain asli dan sah dari keluarga Zhou. Saya baru saja mulai menyukai Direktur Gu. Tidak kusangka ternyata ia cepat sekali mengecewakan. Anda bilang ini adalah desain keluarga Zhou Anda. Mana buktinya? Semuanya desain produk dari keluarga Zhou dipamerkan di seluruh dunia. Anda semua bisa mencari sendiri di internet. Waktu rilis karya ini semuanya dirilis sebelum hari ini. Itu lebih tidak mungkin lagi. Kecuali jika seseorang mencuri karya saya dan merilisnya lebih dulu. Hahaha. Direktur utama Gu, apakah Anda menderita paranoia? Sekarang bukti sudah jelas. Apa lagi yang ingin Anda katakan? Direktur Gu, rumor di luar mengatakan Anda naik jabatan karena koneksi. Tapi saya memilih untuk percaya pada kemampuan Anda. Anda benar-benar membuat saya kecewa. Boneka cantik ini masih mau bersaing dengan saya? Benar tidak tahu diri. Kali ini saya ingin melihat bagaimana Anda bisa membalikan keadaan saat ini. Saya percaya Lingxi. Kamu baik saja.
Direktur yang baru datang di grup Shenglin ternyata melakukan hal yang melanggar etika profesional seperti ini. Tuan mudamu, bagaimana kita harus menyelesaikannya? Lingxi tidak akan melakukan hal seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Saya tahu tuan mudamu sangat menyayangi istrinya. Tetapi masalah ini menyangkut reputasi grup Shenglin. Shenglin adalah milik saya. Meskipun reputasinya buruk dan grup mengalami kerugian, itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Direktur Zhou dari perusahaan kecil ini. Tidak ada hubungan. Tetapi dia menjiplak saya sketsa desain keluarga Zhou. Dia harus memberikan penjelasan kepada desainer keluarga Zhou, serta kepada semua rekan kerja lainnya. Benarkah? Jika pakaian kali ini didesain oleh keluarga Zhou, maka Direktur Zhou bisa menjelaskan konsep desain pakaian ini. Saya bukan seorang desainer. Bagaimana mungkin saya tahu soal konsep atau tidak? Kalau begitu silakan minta desainer untuk datang menjelaskan. Bulan lalu mereka cuti karena ada urusan. Semua sudah pulang kampung. Begitu? Kalau begitu, Direktur Zhou, mohon bersusah payah memanggil kembali desainer itu. Mu Shenqi, kau lagi mengacaukan rencanaku. Saya rasa apa yang dikatakan tuan mudamu benar. Panggil saja desainer itu kemari, kita hadapi bersama agar jelas. Ini juga bisa memberikan penjelasan bagi kita. Ataukah desainer ini sebenarnya hanya rekayasa? Kau ingin memfitnah Direktur Gu? Mana mungkin. Baiklah, beri aku waktu. Aku akan menjemput desainer itu dan membawanya ke sini untuk kalian. Bagus. Ku beri kau waktu 3 hari. Jika saat itu tiba, kau tak bisa menemukan orangnya, maka kau memfitnah Lingxi. Semua yang hadir di sini hari ini adalah saksi. Jangan khawatir, 3 hari dari sekarang, saatnya menyaksikan Zhou Yuehao celaka karena ulahnya sendiri. Shenqi, dia pasti akan mencari orang untuk berbohong. Jangan khawatir soal ini, semuanya sudah kuatur. Kenapa kau begitu baik padaku? Tentu saja aku baik padamu. Karena kau adalah istriku. Tapi sebelum kau menculikku saat pernikahan, kita bahkan jarang berinteraksi, kan? Aku tidak peduli bagaimana masa lalu. Mulai sekarang, kau adalah istriku, Mu Shenqi. Tidak ada yang boleh menindasmu. Astaga. Turunkan aku. Tidak mau. Turunkan aku. Aku mengerti. Kakak Yuehao, aku sudah menghubungi banyak desainer hebat, tapi mereka semua tidak mau memberikan kesaksian palsu. Pasti keluargamu sudah menghubungi mereka sebelumnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau begitu, kita harus menggunakan karyawan dari keluarga Zhou. Hanya memberikan kesaksian palsu, kan? Paling-paling kita beri uang lebih. Biarkan dia bersaksi secara meyakinkan, itu saja. Gu Liangxi, kali ini aku akan membuat reputasimu hancur. Minum air dulu. Kenapa tiba kamu menyuruhku melihat ini? Mencari inspirasi. Kenapa? Kamu lihat saja dulu. Ibu, kenapa ibu pulang? Tentu saja, melihat menantuku. Ibu, ini menantu perempuanku, Gu Liangxi, jauh lebih cantik daripada di foto. Ibu, cepat duduk. Shenqi sudah membicarakanmu bertahun-tahun. Sekarang, akhirnya dia berhasil menikahimu. Bertahun-tahun? Bertahun-tahun bagaimana maksudnya? Lingxi, apa kamu lupa? Ibu, minum air dulu. Aku akan membicarakan ini dengannya nanti. Kenapa ibu tiba kembali? Anakku menikah, dan aku tidak hadir. Tentu saja aku harus meluangkan waktu. Pulang melihat menantuku, dan mengunjungi Besan. Uang, kapan saja bisa dicari. Kedatangan ibu kali ini, mau tinggal berapa lama, Bu? Setelah selesai mengunjungi Besan, aku akan kembali ke Hong Kong. Sudah larut malam, cepatlah kalian tidur. Kita bicara besok. Ibu pulang terlambat, mengganggu istirahat kalian. Baiklah ibu, istirahat lebih awal ya. Baik. Ibu, cepat tidur. Berhenti. Kalian tidak tidur bersama? Kenapa kalian berjalan terpisah? Bu, aku sebenarnya ingin pergi ke ruang kerja untuk mengambilkan sesuatu untuk Shenqi. Sekarang tampaknya, barang ini juga tidak terlalu dibutuhkan lagi. Shenqi, kalau begitu Bu, kami tidur dulu ya. Selamat malam. Selamat malam, Bu.
Shenchi, kapan Bibi akan pergi? Kamu tidak ingin dia datang ya? Aku hanya takut dia akan tahu kalau kita hanya menikah pura-pura. Selama kita tinggal bersama selama ini, dia tidak akan curiga. Mau ngapain? Menurutmu, aku mau melakukan apa? Kita hanya pura-pura menikah. Baiklah, baiklah. Aku akan tidur di sofa. Bapak Ibu sekalian, terakhir kali saya melaporkan bahwa Gu Liangxi menjiplak desain keluarga Zhou. Agar bukti lebih kuat, saya secara khusus mengundang desainer dari perusahaan kami. Halo semuanya, saya adalah desainer dari Karya. Karya ini, di sini saya akan memaparkan konsep desain saya kepada Anda sekalian. Pertama, Lihat desain orang perhiasan. dijelaskan dengan begitu meyakinkan. Jangan Direktur Gu benar menjiplak ya. Menurutku memang menjiplak. Mana mungkin keluarga Zhou menyuruh orang berbohong. Presentasi selesai. Itu tadi adalah konsep desain saya mengenai karya tersebut. Sekaligus saya ingatkan Anda semua bahwa kejahatan pasti akan mendapatkan balasannya. Standar desainer yang hebat adalah memiliki etika profesi. Tuan mudamu, apa Anda masih ada yang ingin dikatakan? Pernyataan Nona Song memang luar biasa. Jelas bukan naskah yang disalin dari internet. Tuan mudamu, ini adalah karya desain saya, tentu saja saya tahu konsep desainnya. Nona Song sehebat ini. Berimprovisasi saja, seharusnya tidak masalah kan? Apa maksud tuan mudamu? Nona Song bisa mendesain karya yang begitu indah. Terlihat jelas kemampuannya adalah yang terbaik di industri ini. Bagaimana kalau berkompetisi juga dengan direktur Gu kami untuk melihat karya siapa yang lebih unggul? Sepertinya itu tidak perlu kan? Siapa yang tahu? Apakah yang kamu bawa itu palsu? Mu Shenchi, jangan melampaui batas. Hadirin sekalian, jika desainer dari keluarga Zhu benar bisa mendesain karya untuk peragaan busana, maka improvisasi seharusnya tidak menjadi masalah kan? Saya pikir tuan mudamu benar. Emas sejati tidak takut diuji. Karena Nona Song merasa direktur Gu menjiplak, maka direktur Gu tentu saja tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Nona Song. Pemenangnya pasti kamu. Apa yang harus saya lakukan? Direktur Zhou hanya meminta saya membuat pernyataan palsu. Dia tidak memberitahu saya harus improvisasi di tempat. Atau direktur Zhou takut untuk bersaing? Mana mungkin? Nona Song, saat ini janganlah rendah hati. Tunjukkan keahlianmu kepada semua. Baik Direktur Zhou, saya juga seorang desainer. Apa yang saya takutkan? Bagaimana jika Gu Liangxi tidak lebih baik dari saya? Lingxi, jangan tegang. Tunjukkan saja kemampuan terbaik. Hah? Baik. Pantas saja Shenchi saat itu menyuruhku mencari inspirasi. Ternyata dia sudah siap. Manajer Zhao, karena Anda adalah manajer proyek untuk proyek ini. Silakan Anda yang memberikan soalnya. Grup Shengxi memiliki klien yang sulit. Dia ingin mendesain satu set perhiasan untuk ibunya. Perhiasan? Bukankah seharusnya mendesain pakaian? Saudara-saudara, grup Shengxi kami menjunjung tinggi ketelitian. Karena kehususan penilaian kali ini mencegah ada yang siapkan jawaban duluan. Jadi soalnya harus diubah. Hei Zhao, aku bersumpah akan kubunuh kau. Baik itu perhiasan maupun pakaian, saya yakin itu masih dalam lingkup desain Anda berdua, bukan? Baik, saya bisa mencobanya. Sudah sampai tahap ini, masa mau lari? Lagi pula, Direktur Zhou sudah duluan menjalin hubungan baik. Nona Song bagaimana? Saya juga bisa mencobanya. Karena Anda berdua tidak ada masalah,
Maka sekarang saya akan mulai menyatakan soal ujiannya. Sang ibu menganggap pemikiran putrinya terlalu modern. Sedangkan putrinya menganggap pemikiran ibunya terlalu kuno. Jadi sekarang silakan Anda berdua merancang satu set perhiasan yang cocok untuk tua dan muda. Apakah Anda berdua ada pertanyaan? Apakah kalian berdua ada masalah? Saya tidak ada masalah. Baiklah. Karena begitu, saya akan menyiapkan komputer untuk kalian berdua. Manajer Zhao, boleh saya menggunakan rancangan tangan? Rancangan tangan? Kenapa? Direktur utama Gu. Bahkan komputer pun tidak bisa digunakan ya. Aduh, orang yang ketinggalan zaman seperti Direktur Gu ini sudah jarang sekali ya. Manajer Zhao, saya menggunakan rancangan tangan tidak akan lebih lambat daripada Nona Song yang menggunakan gambar komputer. Selain itu, desain pakaian saya juga menggunakan rancangan tangan. Kalau begitu, saya akan meminta staf untuk menyiapkan kertas dan pena untuk Direktur Gu. Saya sudah selesai mendesain. Saya juga sudah selesai. Jadi, siapa di antara kalian berdua yang akan menampilkan karyanya lebih dulu? Saya duluan. Wah, kelihatannya lumayan bagus, ya. Indah sih, indah. Tapi terasa aneh. Batu permata yang saya gunakan adalah turkis, cocok untuk orang dewasa. Untuk rantainya, saya memilih motif bunga kuning kecil, cocok untuk anak muda. Ternyata menggabungkan dua selera sekaligus. Desainer keluarga Zhou hanya punya kemampuan seperti itu saja ya. Direktur Gu merasa bagian mana dari desain ini yang kurang bagus? Anda bisa memberikan komentar. Hijau virus memang cocok untuk orang tua, tetapi yang dicari orang tua adalah ketenangan. Menggunakan motif bunga kecil sebagai hiasan. Terlihat sangat genit. Jadi menurut saya sesuatu yang genit, ibu dari wanita tersebut pasti tidak akan memilihnya. Lalu, motif bunga kecil memang lebih bernuansa muda, tetapi Nona Song, perpaduan kedua warna ini, menggunakan kuning pucat dan hijau zamrud, kedua warna ini seolah bertabrakan. Selain itu, terlihat agak kampungan. Anda? Penilaian Direktur Gu benar. Benar, saya setujui. Karya yang seperti ini, di grup Shengxi, bahkan lebih buruk daripada buatan pekerja magang. Ditambah lagi permata ini, digambar sebesar ini, jika pelanggan memakainya di leher, dipakai sehari, leher mereka sudah lelah. Sekarang, silakan Direktur Gu, tunjukkan karya Anda. Yang ini jauh lebih enak dilihat daripada yang tadi. Direktur Gu, bisakah Anda menjelaskan konsep desain karya Anda? Batu permata yang saya pilih adalah obsidian. Warna hitamnya yang tenang cocok untuk orang tua, dan juga memenuhi kebutuhan para anak muda akan keserbagunaan. Kemudian saya tambahkan rantai berwarna perak, namun karena rantainya agak tipis, itu akan membuat seluruh kalungnya terasa sangat berat. Saya akan menempatkan di sambungan rantai rumbai sebagai hiasan sehingga terlihat sangat ringan. Direktur Gu, Anda memang pantas disebut perancang busana yang luar biasa. Jadi saya umumkan, Direktur Gu memenangkan kompetisi ini semuanya. Apakah ada yang keberatan? Karena Lingxi menang, sekarang kita harus menyelesaikan masalah penjiplakan, bukan? Pakaian untuk kompetisi sebelumnya kebetulan memadukan kedua gaya ini dengan sempurna. Bukan perancang busana yang membuatnya orisinal sebelumnya, tidak akan bisa membuatnya. Jadi Nona Song, kapan Anda berencana mengatakan yang sebenarnya? Nona Song, jika Anda tidak mengakui kebenaran sekarang, Anda juga akan menghadapi risiko dilarang oleh seluruh industri. Saya akan bicara. Saya, Zhou Yuehao yang menyuruh saya melakukannya. Apa yang kamu bicarakan? Bukankah saya hanya tidak mempromosikanmu? Kamu mengambil kesempatan ini untuk mengancam dan membalas dendam padaku. Apa yang saya katakan itu benar. Zhou Yuehao memberi saya 1 miliar rupiah, meminta saya bersaksi palsu. Dia bilang, selama saya mengikuti naskah katanya, menghafal konsep desain dengan baik. Sisanya tidak perlu saya urus, tapi saya sungguh tidak tahu hari ini saya diminta berimprovisasi. Saya sama sekali tidak punya kemampuan setinggi itu. Apalagi yang kamu tahu? Saya juga tahu. Sebenarnya rancangan desain yang awalannya Direktur Gu berikan kepada keluarga Zhou sudah diterima. Tapi Zhou Yuehao justru mengklaim bahwa itu tidak diterima. Sejujurnya dia sudah secara pribadi mengirimkan karya Anda ke luar negeri dan menelannya. Hak cipta yang seharusnya menjadi milik Anda. Kemenangan sudah pasti. Direktur Zhou,
Bukankah seharusnya Anda meminta maaf kepada Direktur Gu kami? Untung saja Nona Song segera sadar. Saya hampir saja tertipu oleh Direktur Zhu. Dan salah menyalahkan Direktur Gu kami. Aduh. Direktur Gu, saya salah. Kalau begitu Direktur Zhou, salahnya di mana? Salahnya adalah tidak seharusnya saya tidak hormat kepada Direktur Gu dan menyuruh orang untuk memfitnah Anda. Saya salah, saya sangat pantas dihukum berat. Kalau begitu silakan saja mati. Kamu, Direktur Zhou, Direktur Gu adalah orang grup Shenglin. Direktur Zhou secara terbuka menentangnya. Itu sama saja dengan menampar mukamu, Moren. Hanya sebuah permintaan maaf. Itu terlalu mudah untuk Anda. jadi apa maumu, tuan mudamu? Aku ingat, dulu Shenglin juga punya karyawan yang memalsukan sesuatu. Lalu, bagaimana nasib orang itu? Aku ingat saat itu dia langsung disuruh merangkak keluar dari ruang rapat. Kalau begitu, kamu juga dari sini. Ini lelucon macam apa? Kamu tidak terima. Masih mau menjadikan grup Shenglin musuhmu. Nona Gu, bakat Anda sudah kita semua saksikan. Grup Shengxi bisa bekerja sama dengan desainer hebat seperti Anda, sungguh suatu kehormatan besar. Terima kasih atas pujian manajer Zhao. Semoga kerja sama kita menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Apa? Katamu Mu Shenqi, demi wanita rendahan itu menyuruhmu merangkak keluar dari tempat pertemuan. Ini bukan hal yang membanggakan. Apakah perlu kamu mengatakannya lagi? Aku hanya merasa aneh. Bukankah kamu bilang Mu Shenqi dengan wanita rendahan itu hanya main-main saja? Siapa yang tahu sihir apa yang dia berikan padanya? Gu Liangxi, karena sudah begini, jangan salahkan aku jika aku membuatmu tak berdaya. Sebenarnya menjatuhkan Gu Liangxi itu tidak sulit. Rencana apa? Sebenarnya menjatuhkan Gu Liangxi itu tidak sulit. Aku punya satu trik lagi. Oh, trik apa? Brilian. Jika tuduhan ini telah terbukti, pada saat itu, reputasi Gu Liangxi pasti akan tercemar. Bukan hanya dia saja, bahkan Mu Shenqi juga akan terseret. Reputasinya saat itu tidak hanya akan hancur, tetapi dia juga mungkin akan di blacklist di industri ini. Aku ingin lihat apakah Mu Shenqi akan membersihkan kekacauannya. Nona Chen, apakah kau ada waktu? Mari bicara. Ini masih berhubungan dengan Gu Liangxi. Kenapa? Aku tidak berani lagi. Terakhir kali kau memintaku mencuri desain Gu Liangxi, aku mengambil risiko besar. Jika tuan mudamu tahu, akibatnya pasti akan sangat buruk. Lalu, jika aku bilang dia merusak kepentingan perusahaan, bahkan tuan mudamu pun akan membencinya. Jadi, apa yang kau ingin aku lakukan kali ini? Kerjasama grup Shenglin dan manajer Zhao belum berakhir. Kali ini manajer Zhao memesan lagi sejumlah pesanan pakaian dan lusa tekan kontrak. Aku ingin kau pada hari penandatanganan kontrak itu bersikeras tuduh Gu Liangxi menggelapkan dana. Aku ingin kamu pada hari penandatanganan kontrak dengan mereka langsung menuduh Gu Liangxi melakukan penggelapan dana. Saya tidak berani melakukan hal seperti itu. Nasib Direktur Zhou sudah menjadi pelajaran berharga. Jika tuan mudamu tahu saya memberikan kesaksian palsu, akibatnya pasti akan lebih buruk. Waktu itu kita kurang mempertimbangkan semuanya dengan matang sehingga Gu Liangxi menemukan celah. Kali ini dijamin 1000% aman. Ini adalah laporan keuangan palsu. Semua laporan keuangan grup Shenglin dibuat sendiri oleh Gu Liangxi. Kalau terjadi masalah, dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Setelah ini berhasil, aku akan memberimu 6 miliar rupiah sebagai imbalan. Bawa uang itu dan pergi ke luar negeri. Ini 2 miliar rupiah sebagai uang muka. Baiklah, saya setuju. Minum. Hei, ayo, Direktur Gu, mari kita isi penuh gelasnya. Direktur Gu, peragaan busana yang terakhir kali Anda lakukan sangat luar biasa. Kami bahkan mengatakan bahwa kami harus banyak belajar dari Anda. Kamu juga sangat hebat. Ayo, Direktur Gu, gelas ini saya akan bersulang khusus untuk Anda. Pesta perayaan ini.
Anda harus mendapat pujian utama. Manajer Chen, Anda terlalu berlebihan. Hei, apa maksudnya terlalu berlebihan? Bakat Direktur Gu, kita semua tahu jelas. Hei, saya duluan ya, habiskan. Aduh, aku kecewa. Kenapa tidak dihabiskan? Akhir ini badan saya sedang kurang enak, Manajer Chen. Saya benar minta maaf. Kalau begitu, kamu habiskan saja sisa minuman ini. Itu tidak berlebihan, kan? Saya ke kamar kecil sebentar. Nanti saya kembali dan akan meminumnya. Boleh? Baiklah. Setelah kembali, kamu harus menghabiskannya ya. Oke. Ada apa ini? Mengapa seluruh tubuhku terasa panas? Mungkinkah minuman tadi ada sesuatu? Siapa ini? Guliangsi, kamu mau lari kemana? Lama tidak berjumpa. Kamu yang menyuruh Chen memasukkan zat tertentu. Memangnya kenapa kalau iya? Guliangsi, kamu sudah berhubungan denganku selama 3 tahun. Aku bahkan belum pernah menyentuhmu. Hari ini bukankah seharusnya kamu memberiku imbalan? Lepaskan aku. Mu Shenqi bisa menyentuhmu. Kenapa aku tidak bisa menyentuhmu? Dasar binatang. Hahaha, benar. Aku memang binatang. Hari ini aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya berada di bawah si binatang ini. Ah. Mu Shenqi. Shenqi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku akan membawamu pulang. Shenqi. Bu, Ada apa dengan Lingxi? dia mabuk kendaraan. Mabuk sampai pingsan? Bu, aku akan membawanya masuk untuk istirahat dulu. Kamu tahan sebentar. Dokter akan segera tiba. Cepat lihat Lingxi. Kita harus menyuntikkan obat penenang kepada Nyonya terlebih dahulu. Baik. Ini sudah selesai. Namun, reaksinya tidak akan cepat. Ini adalah obat untuk menenangkan pikiran. Nyonya bisa meminum 1 butir jika diperlukan. Selain itu, orang yang meracuni Nyonya benar berniat buruk. Obat yang digunakan sangat keras. Untungnya dosis yang diminum Nyonya cukup sedikit jika tidak ditangani dalam waktu setengah jam. Pembuluh darah bisa langsung pecah. Apa? Zhou Yuehao, dasar bajingan itu. Lanjutkan tugasmu. Sangat sakit, Shenqi. Lingxi, Sakit? tahan sebentar. Kamu akan segera membaik. Aku sangat kesakitan. Shenqi. Ma, Mama tidak sengaja. Saya datang untuk membawakan air untuk Lingxi. baik. Terima kasih, Ma. Kalian lanjutkan. Ayo, bangun dan minum air sebentar. Kemana kamu pergi tadi? Aku. Kali ini kamu tidak boleh lari.
Pelan-pelan. Siapa suruh kamu terburu-buru begitu? Aku sudah memikirkan cara untuk menghadapi perempuan itu. Apakah harus sekarang juga kamu mengganggunya? Aku hanya berniat memberinya pelajaran. Siapa yang tahu Mu Shenqi ada di sana? Kamu menyentuh orangnya di depan matanya. Apa dia akan membiarkanmu begitu saja? Mungkinkah orang suruhan Mu Shenqi datang? Minggir. Kamu yang namanya Zhou Yuehao? Ya. Bos, bicara baik-baik. Kumohon jangan pukul aku. Kau ini berani sekali mencelakai nyonyamu kami? Salah paham. Ini semua salah paham. Pukul dia? Jangan. Bos, Anda berjiwa besar. Jadi janganlah pedulikan orang rendahan sepertiku, ya. Cepat sekali kau mengaku salah. Wajahmu itu sama sekali tidak jujur. Apa yang kau katakan, bos, sama sekali tidak percaya. Apa yang harus aku lakukan agar bos percaya? Letakkan tanganmu. Ayo. Anda sedang melakukan apa? Anak kecil jangan lihat, palingkan kepalamu. Kakak, kita bicarakan baik-baik. Kakak, tolong jangan lumpuhkan tanganku. Kakak. Nak, kenapa kamu tidak menutupinya? Kalian siapa? Bu, cepat datang selamatkan aku. Mereka adalah orang tuan mudamu. Bagaimana kamu bisa menyinggung tuan mudamu? Nyonya, anakmu ini ceroboh. Hari ini, aku akan melumpuhkan tangannya di depanmu. Tidak. Aduh. Hari ini aku hanya datang untuk mengambil sedikit bunga. Kalau nanti tanganmu tidak tahu diri lagi, aku akan langsung memotong tanganmu. Mundur. Tunggu sebentar. Nak, sudahlah. Kita tidak bisa melawan Guliangsi itu. Ada tuan mudamu yang melindunginya. Bu, kali ini dia cuma beruntung. Lain kali dia tidak akan seberuntung ini lagi. Nak, apa yang rencananya akan kamu lakukan? Aku akan pastikan Guliangsi di industri ini tidak akan bisa bertahan lagi. Bahkan Mu Shenqi tidak akan bisa melindunginya. Direktur Gu, manajer Zhao sudah menunggu Anda di ruang rapat untuk penandatanganan kontrak. Baik. Direktur Gu merupakan suatu kehormatan bisa kembali bekerja sama dengan Anda. Sungguh terhormat. Ini adalah ketulusan dari grup Shenglin. Silakan lihat apakah ada hal yang masih kurang berkenan. Mari, silakan duduk. Bagus, puas. Tunggu sebentar. Manajer Zhao, Guliangsi ini memiliki perilaku buruk, menggelapkan dana publik, sama sekali tidak cocok sebagai rekan kerja. Ini buktinya. Penggelapan dana publik apa? Laporan keuangan ini adalah pembukuan palsu yang dibuat oleh Guliangsi. Tidak benar. Ada masalah dengan laporan ini. Seseorang telah diubah. Direktur Gu, kerjasama kali ini, Grup Shenxi sudah memberikan kelonggaran yang besar. Apalagi kontrak ini bernilai 2 triliun rupiah. Saya memberikan uang ini kepadamu bukan untuk membuatmu berlaga jadi pahlawan. Manajer Zhao, peragaan busana yang lalu, Anda juga melihatnya. Seberapa mampunya saya, Guliangsi, Anda juga tahu. Saya jelas bukan orang yang berlagak jadi pahlawan. Direktur Gu, sekarang Anda adalah seseorang terduga penggelapan dana. Meskipun Anda punya cara untuk membuktikan laporan ini palsu, Anda sulit membuktikan bahwa Anda tidak bersalah. Manajer Zhao, orang yang menggelapkan seperti ini jelas harus ditangkap. Bagaimana jika nanti Direktur Gu dihukum dan menyeret Anda? Sungguh tidak sebanding. Gu Weiwei, apakah ini semua perbuatanmu?
Direktur Gu, saya hanya seorang bawahan Anda, hanya melakukan pekerjaan umum. Saya bahkan tidak bisa masuk ke kantor Anda. Bagaimana saya bisa berbuat ulah? Manajer Zhao, pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Tolong beri saya waktu yang cukup, saya pasti akan menyelidiki tuntas untuk Anda. Tapi hari ini seharusnya kita menandatangani kontrak. Sekarang ini menghambat kemajuan proyek. Perusahaan harus menanggung tanggung jawab yang sesuai. Bagaimana kalau begini, menurut Anda? Hari ini kita tanda tangani dulu kontraknya. Setelah ini, saya pasti akan menyelidikinya sampai tuntas. Rencana licik Direktur Gu, terdengar jelas sekali ya. Hal sekecil korupsi saja bisa dia lakukan. Apa kontraknya? Tidak akan dia manipulasi juga? Ini belum ada bukti yang benar konkret. Tolong Anda diam. Direktur Gu, menurut pendapat saya, penandatanganan kontrak kali ini sebaiknya kita tunda terlebih dahulu dan mengambil keputusan setelah Tuan Mudamu tiba. Saya yakin Tuan Mudamu tidak akan membiarkan eksekutif manapun yang menggelapkan dana perusahaan lolos. Kau terusan menyebut penggelapan, tetapi tidak ada bukti nyata. Apakah hanya mengandalkan laporan palsu ini? Apakah ini penggelapan atau bukan? Kita hanya perlu menggeledah kantor wakil direktur, bukankah begitu? Wakil direktur, bagaimana menurut pendapat Anda? Baiklah, silakan kalian geledah. Di dalam tas kertas ini ada kartu bank yang berisi 4 miliar rupiah, dan itulah bagian yang digelapkan oleh Direktur Gu. Jika tidak percaya, mari kita semua pergi ke bank untuk memeriksa saldo di kartu itu. Ya Tuhan, grup Shenglin sudah begitu kuat selama lebih dari 30 tahun, tak disangka hancur di tangan Direktur Gu sendirian. Tuan Mudamu pasti tidak akan memaafkannya. Direktur Gu, apa lagi yang bisa Anda katakan? Semuanya. Apakah kalian tidak merasa aneh? Jika ini adalah penggelapan, mengapa saya harus menaruh uang di kantor? Selain itu, arus kas Shenglin dalam sebulan mencapai 600 miliar rupiah. 4 miliar rupiah tidaklah cukup bahkan sebagai receh dalam sebulan. Apakah saya perlu mempertaruhkan diri untuk melanggar hukum? Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Disimpan di kantor. Ada benarnya juga soal 2 juta yuan yang kecil itu. Kami menemukannya tepat waktu. Kalau tidak, Direktur Gu tidak mungkin hanya menyelewengkan 2 juta yuan. Tentu saja ada apa dengan 2 juta yuan. Orang yang serakah, mana mungkin menolak uang sedikit? Kalau begitu, saya mau tanya, Nona Chen, bagaimana Anda tahu saya menyembunyikan uang di lokasi tersebut? Saya. Melihat langkah Nona Chen yang sudah akrab dengan tempat ini, orang yang tidak tahu akan mengira bahwa Anda sendiri yang menaruhnya. Saya tidak. Beberapa waktu lalu, saya mengantar berkas Anda. Saya melihat langsung Anda memasukkan uang itu. Ternyata daya nalar Nona Chen benar-benar tinggi ya. Hanya melihat saya memasukkan sebuah kartu, Anda langsung tahu itu dana publik, bahkan Anda bisa tahu sampai titik desimalnya pun sangat tepat. Selisih penyelewengan terlihat jelas di laporan. Jadi bagaimana mungkin saya tidak mengetahuinya? Kalau begitu, saya mau tanya Nona Chen, kapan Anda melihat saya memalsukan pembukuan? Baru kemarin, saya tidak sengaja mendengar. Direktur Gu menelepon seseorang. Saya langsung simpulkan Anda menyeleweng. Ketika Anda pergi, saya mengambil pembukuan palsu yang Anda buat. Pantas saja kakak sepupu sampai harus membuat laporan sendiri, ternyata demi mengisi perut. Ada apa ini? Direkturmu. Kakak ipar, cepat ke sini dan berikan penilaianmu. Kakak menggelapkan dana perusahaan dan dia masih tidak mau mengakuinya. Sungguh memalukan bagi perusahaan. Apa kamu sangat ingin semua orang tahu bahwa kamu masuk melalui koneksi? Iya kan? Aku? Lingxi, ada apa? Chen Qi bersikeras menuduhku menggelapkan dana. Berbicara tentang Nona Chen, aku teringat satu hal. Pukul 11 malam kemarin, kamu diam masuk ke kantor Gu Liangxi. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak. Pukul 11 malam kemarin, jelas sudah tidak ada orang. Bagaimana Tuan Mudamu mengetahuinya? Berhenti. Tuan Mudamu, kami masih ada pekerjaan. Kenapa saat menonton kalian tidak memikirkan pekerjaan? Katakan, siapa yang menyuruh kalian datang untuk memanas? Mana sih? Kami tidak disuruh oleh siapapun, kami hanya datang untuk menonton keramaian. Kami paling benci orang tamak seperti Direktur Gu. Kami hanya mengobrol sebentar. Tuan Mudamu, Anda tidak akan menyalahkan kami, kan? Kalian berdua, paksa mereka mengeluarkan kebenaran dari mulut mereka.
Kalian berdua, ambil semua kejujuran itu dari mulut mereka. Tuan mudamu, saya akan bicara. Chen Qi yang menyuruh kami melakukannya. Kamu jangan bicara omong kosong. Dia memberitahu kami sebelumnya bahwa hari ini akan ada tontonan seru dan meminta kami menunggu kabar di sini. Kami hanya mengejek Direktur Gu sedikit, lalu mengunggah fotonya ke internet. Awalnya kami tidak tahu tontonan seru apa itu, tidak menyangka ini ternyata tentang Direktur Gu menggelapkan uang. Bawa mereka berdua ke bagian HRD untuk dipecat. Tuan mudamu, saya salah. Saya hanya melihat Direktur Gu menggelapkan uang dan ingin memberinya pelajaran. Jadi saya mencari orang untuk menyaksikan. Apakah kamu akan mengakuinya sendiri? Atau haruskah saya menunjukkan bukti? Bu, bukti? Bukti apa? Kamu benar keras kepala. Saya punya rekaman saat kamu masuk ke kantor Lingxi secara keseluruhan. Bagaimana kamu menyelipkan laporan palsu dan kartu bank itu? Saya tahu semuanya. Saya punya semua konten yang Anda masukkan ke kantor Lingxi. Bagaimana cara Anda menyelipkan laporan palsu dan kartu bank itu? Saya tahu semuanya. Jika Anda menjelaskan semuanya dengan jelas sekarang, saya akan melepaskan Anda. Mengapa kamu melihatku? Tuan mudamu menyuruhmu menjelaskan semuanya dengan baik. Baik, saya setuju. Kalau begitu kita sudah sepakat Anda tidak boleh menyesalinya di kemudian hari. Jika hal ini terungkap dan Anda menjual saya, maka ibu tua Anda yang sakit parah di rumah sakit tidak akan baik-baik saja. Tenang saja Nona Gu, saya tidak akan menyebut nama Anda. Katakan, siapa yang memerintahkanmu? Itu dari diri saya sendiri, karena iri pada Direktur Gu. Jadi saya memfitnahnya melakukan penggelapan dan menaruh laporan keuangan palsu serta kartu bank di kantornya. Tidak ada yang menyuruh saya. Direktur Gu, maafkan saya selama ini tertipu oleh orang licik. Setelah semua masalah ini terselesaikan, mari kita lanjutkan dan tanda tangani kontraknya. Baik. Blokir Chen Qi dari industri ini. Shen Qi, tunggu. Ada apa? Sebaiknya bersikap pemaaf. Kali ini, biarkan saja dia bebas dulu. Terima kasih, Direktur Gu. Tapi lain kali jangan lagi melakukan trik murahan ini. Jika ada lain kali, kamu akan di blacklist sepenuhnya oleh industri ini. Saya berjanji tidak akan melakukannya lagi. Keluar. Ternyata Direktur Gu memiliki pandangan yang luas. Pilihan untuk bekerja sama dengan Anda kali ini benar-benar merupakan pilihan yang bijaksana. Kakak sepupu mengenai masalah kali ini, saya telah salah paham terhadapmu. Maaf. Manajer Zhao, jika tidak ada masalah lain, mari kita tanda tangani kontraknya sekarang. Baiklah. Gu Liangxi, kamu benar-benar beruntung sekali. Senang bekerja sama dengan Anda. Senang bekerja sama dengan Anda. Kalau begitu, saya permisi dulu. Shen Qi, kemarin pukul 11, bukankah kamu ada di rumah? Bagaimana kamu bisa melihat video dia masuk ke kantormu? Saya sama sekali tidak punya video, karangan saja. Kamu tidak takut rencanamu terbongkar? Saya percaya, kamu tidak melakukan hal semacam ini. Jadi, saya memutuskan untuk mengambil risiko. Hasilnya, sifat aslinya terlihat jelas. Lalu, waktunya. Bagaimana kamu tahu itu pukul 11? Tadi pagi, saat saya kembali ke perusahaan, penjaga keamanan di gerbang telah mengatakan sekitar pukul 11 tadi malam, masih ada karyawan yang masuk ke perusahaan. Saya menduga itu dia. Hebat, Mu Shen Qi. Namun, apakah kamu benar berniat melepaskan Chen Qi begitu saja? Meskipun Chen Qi terlalu berani, tapi saya rasa dia tidak akan memiliki nyali sebesar itu untuk melakukan hal ini. Jadi, pasti ada dalang di baliknya. Paman Gu, saya dan Wei Wei benar-benar tidak punya pilihan. Gu Liangxi punya Mu Shen Qi. Sebagai backing, saya tidak bisa melakukan apa-apa terhadapnya. Kalau begitu, mari mulai. Bertindak pada Mu Shen Qi. Bagaimana cara bertindak pada Mu Shen Qi? Serahkan saja masalah ini padaku. Saya ingin lihat Mu Shen Qi ini mencintai Gu Liangxi sampai sejauh mana. Baiklah. Bisa saja, tidak masalah. Tolong saya, seseorang menguntit saya.
Jangan takut, mobil saya ada di dekat sini. Bagaimana kalau kita bersembunyi di gang sana saja? Nah. Aduh, dia mengejar kita. Seharusnya di sini sudah aman. Maafkan aku, tadi karena melihat dia mengejar, aku jadi terlalu panik. Tidak apa-apa. Ayo kita bersembunyi sebentar di sini. Kerja bagus. Lain kali gajimu akan kutambah. Terima kasih, Bang. Kalian bekerja sama untuk menipuku. Ternyata kamu satu komplotan dengan orang yang mengikutiku kemarin. Nona, kami hanya mencari uang, jangan benci aku. Siapa kamu? Mengapa kamu menculikku? Jangan takut, kamu hanya umpan, ikan besarnya belum datang. Kamu ingin menggunakanku untuk mengancam Mushenchi. Kamu salah menculik orang. Kami hanya menikah di atas kertas. Sama sekali tidak ada perasaan. Kalau begitu, hari ini aku akan menghadapi ini sampai tuntas. Kalau begitu, hari ini aku akan menghadapi kamu sampai selesai. Sekarang juga kita telepon Mushenchi. Halo, tuan mudamu. Istrimu ada di tanganku sekarang. Aku mau kamu sekarang bawa 60 miliar rupiah ke gudang kosong di pinggiran kota. Apa? Kamu tidak percaya? Bicara. Tuan mudamu, kali ini kamu percaya kan? Ingat, datang sendiri, jangan lapor polisi. Mushenchi tidak akan datang. Kalau kamu tidak percaya, kita buang waktu di sini saja. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu di sini. Lihat saja apakah dia benar-benar datang atau tidak. Mushenchi, tolong jangan lakukan hal bodoh. Lingxi, uangnya sudah kubawa. Lepaskan dia. Kudengar tuan mudamu terkenal suka gonta-ganti pasangan, tidak disangka sekarang demi seorang wanita dia berani mempertaruhkan nyawanya. Tapi sekarang aku rasa 60 miliar rupiah agak kurang. Kalau mau aku melepaskannya, aku mau kamu serahkan seluruh grup Shenglin kepadaku. Saya mau kamu serahkan seluruh grup Shenglin padaku. Jangan mimpi, Mushenchi. Meskipun kamu memberikan seluruh grup Shenglin padanya, dia akan minta lebih dan tidak pernah puas. Diam kau. Hanya Shenglin saja akan kuberikan padamu. Mushenchi, kamu gila. Wah, tuan mudamu benar. Benar seorang yang romantis. Sini. Ini adalah kontrak pengalihan grup Shenglin. Selama kamu tanda tangan sekarang, aku akan langsung melepaskannya. Tepati janjimu. Aku ini penculik yang profesional. Selama kamu menurut saja, aku akan menepati kataku. Berani tidak tanda tangan. Mushenchi, kalau Shenglin tidak bisa diselamatkan, kita bercerai. Kalau kamu tidak tanda tangan sekarang, aku akan langsung membunuhnya. Berikan penanya padaku. Jangan tanda tangan, Mushenchi. Tulisan tuan mudamu cukup bagus ya. Baiklah, kamu bisa membawanya pergi. Mushenchi, kamu berani panggil polisi? Mushenchi, kau berani melapor ke polisi. Habisi dia. Bos, kita masuk perangkap, cepat lari. Lingxi, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tadi kau yang menelepon polisi? Aku tidak. Lalu ada apa sebenarnya? Bang, kakak ipar tidak terluka kan? Suara sirene polisi itu ulahmu? Ya. Siang hari aku pergi ke perusahaan mencari kakak ipar tidak ada. Akhirnya aku mendengar Gu Weiwei menelepon. Baru tahu Gu Zeng mau menyuruh orang menculik kakak ipar untuk mengancammu menyerahkan grup Shenglin. Aku tidak akan memaafkan mereka. Saat ini, hal terpenting, kita rebut kembali Shenglin. Tenang saja, kakak ipar. Saat aku ke perusahaan tadi siang, setelah mengetahui rencana mereka,
Aku langsung menaruh kontrak palsu yang sudah kurencanakan di atas meja kerja Gu Weiwei. Apa? Jadi yang kutandatangani adalah Surat pengalihan aset perusahaan Gu Zeng. Oh, ya. Aku juga menemukan stempel perusahaan ayahnya di laci meja kerja Gu Weiwei. Setelah merancang kontrak, aku sekalian cap stempel juga. Aku juga telah merekam percakapan seluruh isi percakapan telepon Gu Weiwei. Besok, aku akan melapor ke kantor polisi. hebat juga kau ini. Belajar dari siapa? Belajar darimu. Ayo, kita pergi. Ayo. Ayah, Anda tidak perlu khawatir. Para penculik itu lari sangat cepat. Polisi tidak menemukan mereka. Ayah merasa ada yang janggal dengan masalah ini. Polisi sudah menunggu di luar setengah hari. Mana mungkin mereka tidak bisa menangkap orang yang tidak membawa senjata. Apakah ayah menderita delusi penganiayaan? Kamu. Hei, kalian siapa? Tuan Gu, kami dari tim reserse kriminal. Karena Anda dan Gu Weiwei terlibat dalam kasus penculikan, tolong ikut kami. Ini. Hei. Gu Liangxi, aku tidak akan melepaskanmu. Direktur Gu. Ada apa? Sebenarnya sebelumnya Gu Weiwei yang menyuruh saya meminta saya bersikeras bahwa Anda korupsi. Saya sudah tahu saat itu juga, itu sebabnya saya tidak membiarkan tuan mudamu memblokir karier Anda di industri ini. Saya ingin memberi Anda kesempatan untuk memperbaiki diri. Terima kasih, Direktur Gu. Saya merasa malu untuk tetap berada di grup Shenglin sekarang. Saya sudah memesan tiket untuk kembali ke kampung halaman. Saya akan pergi minggu depan. Karena sikapmu begitu tegas, saya juga tidak bisa menahanmu. Tanggal 10 bulan depan, gajimu akan dikirim. Terima kasih, Direktur Gu. Kita berpisah baik. Baik, silakan keluar. Kenapa kamu datang? Kenapa kamu di sini? Aku mau tanya, Direktur Gu. Apakah kamu ada waktu minggu depan, bisakah kita makan malam bersama? Makan malam. Kenapa tiba? Tiba kamu punya waktu luang begini? Untuk mengajakmu, aku selalu ada waktu. Mengingat semua kata manismu, aku akan menerimanya. Sampai jumpa. Baik. Hei, mau kemana? Apa kalian tidak tahu ini jam kerja? Direktur Zhou, perusahaan kita dilaporkan karena menjiplak karya. Bahkan jika keluarga Zhou bangkrut, itu tidak akan pernah cukup untuk membayarnya. Apa? Itu aku permisi dulu. Hei, jangan pergi. Direktur Zhou, rasanya pasti sangat tidak enak melihat perusahaan sendiri bangkrut di depan matamu. Bukan begitu? Gu Liangxi, apa semua ini ulahmu? Direktur Zhou itu seperti menimpakan batu ke kaki sendiri. Mana mungkin ini ulahku? Jangan pikir aku takut padamu. Orang yang tak punya apa tidak takut pada siapapun. Bahkan jika aku kehilangan segalanya, aku akan tetap melawanmu. Kamu saat ini bukan tidak punya apa-apa, tetapi kamu adalah pria yang berutang miliaran rupiah. Lebih baik kamu pikirkan cara untuk menyelesaikan masalah yang ada di depan matamu. Lengxi, kamu sungguh tidak bisa melakukan ini padaku. Bagaimanapun kita pernah saling mencintai, apakah kamu harus benar menghancurkanku? Orang yang menghancurkanmu adalah dirimu sendiri, Zhou Yuehao. Aku tidak pernah ingin memperebutkan apapun denganmu. Tapi kamu dan Gu Weiwei selalu menentangku. Mulai sekarang, hidup saja dengan utangmu yang mencapai miliaran rupiah itu, dan hiduplah dengan mimpi indahmu itu. Shenqi. Lingxi, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Lingxi, selamat ulang tahun. Bagaimana kamu tahu hari ini ulang tahunku? Lingxi, cepat buat permohonan. Sebentar lagi ada kejutan lagi loh. Lingxi, lihatlah ke sana. Beberapa waktu lalu, bukankah kamu bilang ingin makan malam keluarga? Hari ini, mumpung ulang tahunmu, aku mengundang semua orang datang. Ayo, karena semua orang ada di sini. Mari kita ambil foto bersama. Hari ini aku sengaja membawa kameranya. Ibu. Ayah.
Kakak, mesra sedikit. Ayo peluk. Benar. Lebih mesra lagi. Lihat ke kamera ya. 3, 2, 1. Keju.